Halo para pecinta sinema sekejap, apa kabar? Semoga selalu siap untuk petualangan sinematik yang mendebarkan ya. Kali ini kita akan menyelami kedalaman horor psikologis yang sungguh bikin bulu kuduk merinding. Sebuah film dari Rahul Sadasivan yang dirilis tepat di Halloween 2025, ini berjudul Dies Irae. Judulnya saja sudah terdengar begitu angker. Dies Irae berarti hari penghakiman atau hari pembalasan dalam bahasa Latin. Dan memang, film ini menawarkan sebuah penghakiman yang tak terduga, jauh lebih personal dan mencekam dari yang kita bayangkan. Film ini berkisah tentang Rohan Shankar, yang diperankan oleh aktor muda berbakat Pranav Mohanlal. Rohan adalah seorang arsitek sukses, punya segalanya, hidupnya terlihat sempurna. Namun, hidupnya mulai jungkir balik setelah sebuah kejadian tak terduga. Rohan mengunjungi rumah Kani, teman lamanya yang ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri. Kani ini bukan sembarang teman, mereka punya masa lalu, ya semacam mantan kekasih gitu. Saat di sana, Rohan tanpa sengaja melihat sebuah jepit rambut pink milik Kani. Entah kenapa, dia memutuskan untuk menyimpannya, sebagai cindera mata mungkin. Sebuah tindakan kecil, sepele, tapi dia tidak tahu bahwa jepit rambut itu adalah kunci yang membuka pintu menuju dunia yang penuh teror. Begitu kembali ke rumahnya yang megah di Kerala, sebuah rumah warisan keluarga yang seharusnya nyaman dan damai, Rohan mulai merasakan keanehan. Suasana rumah berubah. Bisikan-bisikan halus mulai terdengar. Bayangan-bayangan melintas di sudut mata. Dan setiap malam, mimpi buruk, teror mencekam, mulai merenggut ketenangan tidurnya. Rohan percaya, arwah Kanila yang gentayangan, marah dan menuntut balas atas apa yang pernah terjadi di antara mereka. Ia merasa dihantui terus-menerus. Tapi dia tidak tahu bahaya apa yang menanti, karena entitas yang mengincarnya jauh lebih kuno, lebih terikat oleh obsesi, dan lebih mengerikan dari sekadar arwah penasaran. Teror yang dialami Rohan semakin menjadi-jadi. Bukan hanya bisikan, kini ia merasakan kehadiran fisik, sentuhan dingin, dorongan yang tak terlihat. Ia diserang oleh entitas tak kasat mata yang sangat nyata. Peristiwa-peristiwa aneh ini bahkan menyeret orang-orang di sekitarnya. Adik Kani yang sempat mengunjungi rumah Rohan juga menjadi korban. Ia didorong dari atap dan terluka parah. Semua ini membuat Rohan semakin yakin ini adalah pembalasan Kani. Namun, disinilah Dies Irae mulai menunjukkan taringnya yang sesungguhnya. Dengan keputusasaan yang semakin mendalam, Rohan meminta bantuan temannya, Madhu Sudananan atau akrab disapa Madhu, yang diperankan oleh Gibin Gopinath. Madhu, meskipun awalnya skeptis, akhirnya terlibat dalam pusaran misteri ini. Bersama-sama, mereka mulai menyelidiki. Mereka mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Kani, tentang apa yang mungkin terjadi padanya sebelum kematiannya, dan mengapa arwahnya begitu murka. Tapi, setiap petunjuk yang mereka temukan justru membawa mereka menjauh dari Kani. Ada yang janggal. Hantu yang menghantui Rohan ini seolah memiliki motif dan energi yang berbeda. Dan inilah plot twist yang akan membuatmu tercengang. Ternyata, yang menghantui Rohan bukanlah arwah Kani, melainkan Philip yang juga dikenal sebagai Manu. Siapa Philip ini? Dia adalah seorang pria yang diam-diam terobsesi dengan Kani, mencunainya secara sepihak dan posesif. Philip yang menderita penyakit pernapasan telah meninggal dunia, namun arwahnya tidak tenang, tidak mau pergi. Ia terperangkap di dunia fana ini berkat ritual keji yang dilakukan oleh ibunya sendiri, Elsama, yang diperankan oleh Jaya Kurup. Elsama, agar anaknya tetap bersamanya, sengaja mengawetkan jenazah Philip di rumahnya. Lebih mengerikan lagi, arwah Philip terikat pada dunia ini oleh sebuah benda, Cilangka, sebuah gelang kaki penari yang dulunya milik Kani dan dipakai oleh Philip saat ia meninggal.
Ramalan itu bukan metafora, tapi panduan menuju kehancuran yang nyata, sebuah obsesi yang melampaui kematian, dan kini menuntut hari penghakiman bagi siapapun yang berani mengganggu miliknya. Penemuan ini mengubah segalanya. Rohan dan Madu menyadari bahwa mereka bukan berhadapan dengan arwah yang mencari keadilan, melainkan dengan jiwa yang terperangkap dalam obsesi gila didukung oleh praktik kelam. Philip, bahkan dalam kematiannya, terus mengawasi Kani dari rumahnya melalui jendela, sementara tubuhnya sendiri perlahan membusuk di kamar. Elsama, ibunya, merahasiakan kematian Philip, karena ia percaya jika Philip dikuburkan, arwahnya akan terpisah dari Cilangka, benda yang mengikatnya ke dunia orang hidup. Sebuah pengorbanan ibu yang mengerikan demi sebuah obsesi yang telah menjadi kutukan. Rohan dan Madu kini berada dalam perlombaan melawan waktu. Mereka harus menemukan cara untuk membebaskan arwah Philip, menghentikan teror yang semakin menjadi-jadi, dan menyelamatkan Rohan dari cengkeraman hari penghakiman yang pribadi ini. Mereka menginvestigasi lebih dalam, mencari tahu ritual apa yang bisa mengakhiri ikatan arwah Philip dengan dunia. Ketegangan memuncak karena setiap langkah mereka diawasi, setiap sudut rumah bisa menjadi jebakan. Mereka berdua harus menghadapi tidak hanya manifestasi fisik dari Philip, tetapi juga manipulasi psikologis yang merusak pikiran Rohan. Film ini dengan cerdik mengeksplorasi tema-tema berat seperti rasa bersalah yang terkubur, trauma, dan konsekuensi tak terhindarkan dari dosa-dosa keluarga. Rohan yang awalnya digambarkan sebagai anak manja yang cuek, dipaksa untuk menghadapi penghakiman moral atas tindakannya di masa lalu, bahkan jika itu tidak langsung terkait dengan Philip. Ia harus berhadapan dengan kegelapan di dalam dirinya sendiri, yang terpantul oleh kegelapan di sekelilingnya. Mereka pikir mereka tahu siapa musuhnya, tapi sebuah bayangan gelap mulai membisikkan kebenaran yang lebih menakutkan, bahwa kadang musuh terbesar bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri, atau dari obsesi yang tak pernah mati. Puncak ketegangan Dias Irai mencapai klimaksnya. Rohan dan Madu akhirnya menemukan cara untuk mengakhiri segalanya. Mereka menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk membebaskan arwah Philip adalah dengan memutuskan ikatan benda yang mengikatnya ke dunia ini, yaitu Cilangka yang terikat pada kaki jenazahnya yang membusuk. Ini bukan tugas yang mudah. Mereka harus menghadapi Elsama, ibu Philip yang mati-matian mempertahankan anaknya, bahkan dalam wujud arwah. Sebuah pertarungan sengit terjadi antara Rohan dan Elsama memperebutkan jenazah Philip. Dalam sebuah sekuens yang sangat intens dan mengerikan, Rohan harus memotong bagian kaki jenazah yang mengenakan gelang Cilangka. Adegan ini tidak hanya brutal secara fisik, tetapi juga menghantam psikologis penonton, menunjukkan betapa jauhnya obsesi dapat membawa seseorang. Setelah berhasil, Rohan membakar jenazah Philip dan rumah itu, berharap semua kengerian ini akan berakhir. Namun, apakah semuanya benar-benar berakhir? Dias Irai selalu meninggalkan pertanyaan itu. Film ini berhasil menciptakan pengalaman horor yang mendalam, bukan hanya mengandalkan jump scare, tetapi juga membangun ketakutan melalui atmosfer, psikologi karakter, dan narasi yang cerdas. Dias Irai adalah sebuah eksplorasi tentang garis tipis antara mengingat dan menolak untuk melupakan, tentang konsekuensi obsesi yang tak terkendali, dan tentang hari penghakiman yang bisa datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Ini adalah film yang akan membuatmu merenung lama setelah layarnya padam, tentang dosa, penyesalan, dan kekuatan obsesi yang bisa mengikat bahkan melampaui kematian. Sebuah karya yang benar-benar mengangkat genre horor India ke level berikutnya. Bagaimana pendapat kalian tentang akhir yang mengguncang ini? Apakah Rohan benar-benar bebas, atau hari penghakiman itu masih berlanjut dalam bentuk lain? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Dan kalau ada film lain yang ingin kita bedah di Sinema Sekejap, jangan ragu untuk request. Sampai jumpa di episode berikutnya.